Oh halo hai, kembali lagi bersama Lalsa di Promosi Properti. Dan tentunya saya selalu membawa topik yang menarik soal pilihan instrumen investasi properti bebas dan terpercaya. Tentunya properti selalu membawa perubahan di mana terjadi pusat interaksi bisnis. Rasanya tak perlu didebatkan kalau properti merupakan salah satu instrumen investasi properti yang tak lekang oleh waktu. Nah, bagaimana sih potensi bisnis investasi ruko di tahun 2022? Karena ruko memang merupakan produk properti komersial yang lebih ditunjukkan untuk keperluan bisnis dan investasi. Nah, tahun 2022 adalah tahun yang baik untuk memulai sebuah bisnis dan investasi. Hal ini didukung oleh situasi perekonomian yang semakin kondusif dan membaik dibandingkan tahun 2020. Sebagian dari masyarakat kita mungkin ingin memiliki properti sekaligus tempat untuk berbisnis. Harga properti untuk tempat tinggal dan biaya sewa tempat untuk berbisnis tidaklah sedikit. Butuh biaya yang besar untuk bisa mendapatkan keduanya. Hal tersebut akan sulit tercapai jika Anda memaksakan diri untuk membeli rumah dan menyewa tempat usaha dengan budget terbatas. Lalu, apakah dengan budget yang terbatas kedua hal tersebut bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau? Jawabannya tentu saja bisa. Anda hanya perlu membeli satu properti yang multifungsi. Anda cukup membeli sebuah ruko atau rukan. Ini dapat menjadi alternatif bagi Anda yang ingin memanfaatkan fungsi properti yang dibeli agar bisa ditinggali dan bisa dijadikan tempat bisnis. Bagaimana? Anda tertarik untuk memulai investasi ruko? Jika dibandingkan dengan aset properti lain seperti rumah tapak, apartemen, atau tanah kosong, ruko memang memiliki pangsa pasar yang lebih sempit. Meski demikian, bukan berarti peluang cuan dari properti ini tidak menarik ya. Bila dimanfaatkan dengan tepat, ruko bahkan bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih besar dari produk properti lainnya. Jika dibandingkan dengan produk properti lainnya, keuntungan investasi ruko tidak kalah menarik jika dikelola dengan baik dan dipasarkan dengan strategi yang tepat. Nah, tentu saja investasi ruko memiliki keunikan tersendiri karena orang yang memiliki ruko memiliki motivasi untuk membuka usaha. Singkatnya, investasi ruko adalah di mana kamu menyewakan ruko yang kamu bangun, beli, atau menyewakan kembali ruko tersebut ke pihak ketiga untuk tujuan bisnis berjualan, kantor, atau gudang penyimpanan barang. Nah, berikut saya akan menjelaskan cara memiliki ruko untuk investasi. Tentunya lokasi ruko akan sangat mempengaruhi harga sewa, seperti dekat pusat kegiatan ekonomi atau dekat dengan jalan raya. Kemudian harga beli ruko. Pastikan kamu membeli properti dengan harga yang sewajarnya. Kemudian cicilan. Kamu dapat mulai investasi menggunakan modal dari orang lain atau seperti memakai dana KPR dan pemotongan harga. Jangan lupa juga, kamu menghitung return of investment atau break-even point saat hendak membeli ruko agar kamu dapat membandingkan harga sewa dengan cicilan yang harus kamu bayar. Ya, tentu saja, investasi ruko selalu menjadi investasi properti yang sangat menguntungkan. Kalian bisa lihat dari keuntungan memiliki ruko, yaitu bisa dijadikan tempat usaha. Ruko berfungsi sebagai tempat usaha. Anda bisa menjadikan ruko sebagai tempat usaha apa saja tergantung pada usaha yang sedang Anda jalankan. Jikalau kamu adalah orang yang memanfaatkan ruko sendiri untuk usaha sendiri, kamu jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan mengenai urusan perpanjangan sewa. Keuntungan lainnya adalah bisa dijadikan tempat tinggal. Sesuai dengan namanya yang berarti rumah toko atau rumah kantor, maka ruko atau rukan tentu saja bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Ini adalah keunggulan dari investasi ruko yang tidak bisa didapatkan apabila Anda menyewa atau membeli office space di pusat perkantoran atau kios di pusat perbelanjaan. Keuntungan lain jika Anda membeli ruko, maka ruko tersebut bisa disewakan kembali. Anda bisa menyewakan ruko Anda kepada pihak lain yang membutuhkan tempat usaha. Maka Anda mendapatkan passive income dari adanya investasi properti. Potensi sewa ruko khususnya di kota besar dan lokasi strategis masih cukup tinggi permintaannya. Harga sewa per tahun pun cukup menggiurkan, bahkan bisa setara untuk melakukan DP rumah atau apartemen baru. Dengan demikian, Anda bisa melakukan ternak properti.
Kemudian, waktu usaha fleksibel. Memiliki ruko sebagai tempat usaha merupakan keputusan tepat karena lebih fleksibel. Anda bebas berusaha apa saja dengan jam waktu yang Anda tentukan sendiri. Tentunya, Anda tidak perlu memikirkan perpanjang sewa. Anda tidak perlu pusing memikirkan biaya untuk perpanjangan sewa tempat usaha. Hal ini juga membuat Anda bisa lebih fokus menggunakan keuntungan usaha untuk pengembangan bisnis agar lebih maju dan bertumbuh lebih cepat. Mendapatkan capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang didapatkan oleh investor properti akibat adanya apresiasi nilai atau kenaikan harga properti yang terjadi secara tahunan. Hal ini membuat nilai aset properti seorang mengalami kenaikan. Nah, kemudian ada ide bisnis ruko atau rukan. Yang pertama adalah minimarket. Minimarket merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di area komersil dan perumahan. Usaha minimarket sangatlah potensial khususnya di perkotaan. Masyarakat membutuhkan pusat pembelanjaan seperti minimarket, dan masyarakat juga kerap mengambil uang di ATM yang berada di minimarket, serta mengisi kartu pembayaran elektronik di minimarket. Berbelanja di minimarket juga lebih praktis ketimbang berbelanja di supermarket. Nah, ruko juga sering dijadikan jasa ekspedisi, yang merupakan salah satu bisnis yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Semakin banyak pembisnis muda yang memiliki toko online, serta adanya pergeseran tren dari belanja offline ke dunia digital, membuat bisnis jasa ekspedisi semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Ide bisnis lainnya adalah franchise minuman kekinian. Siapa yang tak tertarik meminum minuman kekinian seperti boba, milk tea, Thai tea, dan coffee? Minuman kekinian memang sangat digandrungi oleh kaum milenial. Bisnis ini tentu saja cukup menjanjikan untuk membuat investasi ruko Anda semakin produktif. Kemudian, kafe dan tempat nongkrong merupakan salah satu ide bisnis yang cukup menjanjikan, khususnya pada daerah perkantoran dan daerah destinasi muda-mudi berakhir pekan. Anda bisa menjadikan ruko Anda sebagai kafe sehingga dapat menarik orang lain untuk bersantai sambil minum kopi. Kamu dapat membuka restoran atau rumah makan. Bisnis restoran atau rumah makan memang sangat tepat jika bertempat di ruko. Umumnya, restoran yang berlokasi di sebuah ruko adalah restoran Chinese food, seafood, masakan daerah, serta kuliner-kuliner khas yang tidak dijumpai di mall atau plaza. Jika Anda memang memiliki keterampilan memasak dan ingin membuka bisnis restoran yang otentik dan khas, maka membuka rumah makan di ruko merupakan keputusan yang tepat. Kemudian, ruko dapat disewakan untuk membuka cabang bank. Salah satu potensi bisnis di ruko khususnya yang berlokasi strategis adalah disewakan untuk membuka cabang bank. Sudah menjadi rahasia umum jika banyak perbankan baik bank swasta dan bank pemerintah yang membuka kantor cabang pembantu atau KCP di ruko-ruko yang berlokasi di dekat perumahan, pusat bisnis, dan pusat perbelanjaan. Akan tetapi, kebanyakan dari bank lebih memilih untuk membeli ruko tersebut untuk keberlangsungan KCP jangka panjang. Sudah tidak asing lagi bahwa ruko dapat dijadikan untuk membuka kantor agen properti. Selain berbagi rekomendasi yang tadi, terdapat bisnis yang tidak kalah menarik, yaitu membuka kantor agen properti. Anda tidak hanya mendapatkan capital gain dari ruko milik Anda, tetapi Anda juga mendapatkan keuntungan dari bisnis agen properti. Perlu diketahui bahwa bisnis properti tidak ada matinya di situasi ekonomi apapun. Properti akan tetap dicari karena merupakan satu-satunya jenis investasi yang fisiknya dapat melindungi pemiliknya dari berbagai situasi cuaca, dan properti menjadi impian banyak orang. Pada intinya, memiliki ruko sangat membantu proses menjalani usaha menjadi lebih fleksibel dan mudah. Nah, terima kasih telah mengikuti saya dari sepanjang video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.